Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih scroll TikTok atau Instagram, terus tiba-tiba kalian berhenti di satu video ceramah singkat? Bukan karena disuruh, tetapi karena kontennya menarik. Ada yang bawain dakwah dengan gaya stand-up komedi, bahasanya gaul dan santai. Ada juga yang tampilnya lebih kalem, ngobrolnya pelan-pelan, tapi ngena banget di hati. Tapi dua-duanya sama-sama berhasil bikin pesan agama sampai ke anak muda. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Danti Sri Rahayu dan teman saya Fatur Rahman Al-Aziz. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kami akan melakukan mini riset dengan dua kreator dakwah digital yang gayanya beda banget tapi sama-sama sukses. Yang pertama ada Handi Boni di aplikasi TikTok, yang kedua ada Habib Jafar di aplikasi Instagram. Dan ternyata di balik konten yang kelihatannya santai itu, ada strategi personal branding yang serius banget. Pertanyaannya, apakah menjadikan dakwah menarik secara branding itu boleh, atau malah bertentangan dengan keikhlasan? Yuk kita bedah bareng-bareng dengan kacamata teori komunikasi digital dan perspektif Islam. Personal branding secara sederhananya adalah proses membangun, mengelola, dan mengomunikasikan citra dirinya secara strategis ke publik. Dulu ini identik sama selebriti atau eksekutif korporat, tapi sekarang siapapun bisa asal punya akses ke media sosial. Ada 5 kriteria personal branding yang efektif menurut para ahli. Yang pertama, keaslian. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, spesialisasi. Yang keempat, kepemimpinan. Dan yang kelima, visibilitas yang tinggi. Nah, menariknya, kalau kita perhatikan Handi Boni dan Habib Jafar, dua-duanya sebenarnya sudah menjalankan 5 prinsip ini, hanya dengan gaya yang berbeda. Konteksnya memang bukan jualan produk atau personal karir, tapi menjual gagasan, kebaikan, dan ilmu agama. Disinilah dakwah bertemu dengan konten kreatif modern. Media sosial bukan lagi sekedar alat, tetapi sudah menjadi mimbar baru yaitu mimbar digital. Dan sekarang saya akan membedah 2 kreator dakwah dengan gaya branding yang kontras, yaitu Handi Boni di aplikasi TikTok dan Habib Jafar di aplikasi Instagram. Dan bagaimana masing-masing platform membentuk cara dakwah mereka dikemas. TikTok punya fitur andalan For You page atau yang biasa dikenal FYP. Algoritmanya nggak kenal akun itu punya banyak followers atau baru bikin akun kemarin. Tapi asal bikin konten menarik dan relevan, video itu bisa menjangkau jutaan orang. Handi Boni adalah contoh nyata gimana prinsip ini dipakai dalam dakwah. Ciri khas brandingnya, yang pertama, gaya penyampaiannya ala stand-up komedi. Saya sekarang akan berlabuh hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah syari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu. Panjang tuh. Langsung aja to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kenangan yang sudah kau berikan. Kuucapkan terima kasih. Mohon maaf sampai hari ini hubungan kita berakhir. Ada sesuatu yang harus aku pertahankan untuk bertobat kepada Allah. Ini salah. Si Eta langsung nanyakin, kunaon mana? Biarin langsung. Mohon maaf nggak bisa. Kita harus putus. Mantap itu. Jadi dakwanya dibawa oleh ekspresi, gerakan tangan, dan timing komedi, sehingga pesan yang tadinya serius jadi terasa ringan dan mudah dicerna oleh anak muda. Yang kedua, bahasa gaul dan percakapan sehari-hari. Jadi bukan menggunakan bahasa baku ala mimbar, tetapi menggunakan istilah-istilah yang akrab di telinga Gen-Z, sehingga terasa seperti ngobrol dengan teman, bukan digurui. Yang ketiga, niche yang jelas. Jadi banyak kontennya yang fokus ke isu-isu yang dekat dengan kehidupan muda-mudi, misalnya hubungan dan pergaulan. Jadi dikemas oleh nasihat agama yang tidak terasa menghakimi. Yang keempat, identitas komunitas yang kuat. Jadi followersnya punya sebutan komunitasnya sendiri. Ia juga rutin membuat kajian berjadwal yang memperkuat rasa memiliki dan loyalitas audiens. Dari hasil observasi saya, keberhasilan Ustadz Handi Boni justru terletak pada konsistensi karakter. Ia tidak berusaha menjadi ustadz yang konvensional, tetapi ia berusaha menjadi sosok ustadz yang nyambung dengan dunia anak muda. Ini seperti temuan riset komunikasi dakwah, yaitu audiens lebih terhubung dengan kreator yang terasa autentik dan relatable, bukan yang kaku dan artifisial. Nah, dari 2 studi kasus tersebut, ada 3 kunci yang saya temukan konsisten meski gayanya kontras. Yang pertama, niche yang jelas. Nah, Handi Boni fokus ke isu anak muda dan hubungan dengan gaya humor. Sedangkan Habib Jafar fokus ke dialog lintas pandangan dengan gaya efektif. Jadi nggak asal upload semua topik. Yang kedua, storytelling yang autentik. Nah, masing-masing itu membungkus pesan lewat cara yang sesuai karakter aslinya.
satu lewat komedi dan bahasa gaul, satu lagi lewat obrolan tenang dan argumentasi. Yang ketiga, konsistensi. Nah, baik dalam jadwal upload maupun dalam karakter yang dibawa, ini membedakan akun dakwah yang bertahan lama dengan yang cuman viral sesaat. Nah, tapi di titik ini kita perlu berhenti sebentar dan bertanya, kalau dakwah dikemas dengan unik dan strategis ini, apakah itu masih murni karena Allah atau sudah bergeser jadi soal validasi dan angka? Nah, Islam sebenarnya sudah lama mengajarkan prinsip strategi komunikasi yang kalau kita renungkan sangat sejalan dengan konsep personal branding modern, tapi dengan niat yang lurus. Yang pertama adalah dakwah bil hikmah. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, intinya, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hikmah ini artinya bijaksana, menyesuaikan cara penyampaian dengan kondisi audiens, gaya humor yang Boni dan gaya dia tentang Jafar. Meski berbeda jauh, tapi sama-sama bisa dibaca sebagai bentuk hikmah. Nah, masing-masing menyesuaikan cara bicara dengan karakter ya dan kebutuhan audiensnya. Nah, ini bukan hal tabu, justru bentuk adaptasi metode dakwah yang dari zaman ke zaman. Yang kedua, ikhlas sebagai pengendali niat. Nah, personal branding secara sekuler berorientasi pada citra diri dan keuntungan pribadi. Tapi dalam dakwah, branding yang dibangun harus tetap berpijak pada niat karena Allah. Popularitas, engagement, bahkan monetisasi boleh menjadi hasil ikutan, tapi bukan tujuan utama. Ini membedakan personal branding dakwah dengan personal branding pada umumnya. Orientasinya itu bukan aku ingin dikenal, tapi aku ingin ilmu ini sampai. Dan yang ketiga, tabayun dan akhlak digital. Ketika kreator dakwah berinteraksi di kolom komentar, sering muncul pro kontra, bahkan hujatan, baik untuk konten yang bergaya, contohnya TikToknya Handy Boni, maupun konten diskusi terbuka seperti di Jafar, yang kadang memicu perdebatan yang sudut pandangan lain. Nah, Islam mengajarkan tabayun, cek dan riset sebelum merespon atau menyebarkan sesuatu. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Hujurat ayat 6, kreator dakwah yang bijak akan menjaga adab, tidak terpancing emosi, dan tetap santun meski dikritik. Dan yang keempat, muamalah digital yang jujur dan bertanggung jawab. Ketika dakwah bersinggungan dengan monetisasi, endorsement, berkolaborasi berbayar, produk sendiri, prinsip muamalah Islam soal kejujuran, transparansi, dan menghindari garar atau ketidakjelasan, tetap harus bijak. Jangan sampai branding dakwah menjadi untuk bahan menipu atau memanipulasi audiens demi keuntungan semata. Jadi strategi konten kreatif dan personal branding sendiri itu netral. Dia jadi alat yang menentukan nilai adalah niat dan cara penggunaannya. Kalau dipakai dengan hikmah, ikhlas, dan menjaga adab, justru ini adalah bentuk dakwah yang paling relevan untuk zaman sekarang. Oke, kesimpulannya, jadi apa yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? Jadi dari Handy Boni yang bikin dakwah terasa layak ngobrol dengan teman, sampai Habib Jafar yang bikin dakwah terasa terbuka atau diskusi yang membuka wawasan. Dua-duanya menunjukkan bahwa media sosial atau algoritma FYP, estetika feed, Instagram, storytelling, nah semua itu adalah alat komunikasi netral. Tapi ketika dipegang oleh seorang muslim yang ingin berdakwah, alat ini bisa menjadi pilihan dakwah yang luar biasa besar karena jangkauannya jauh melampaui mimbar masjid. Tapi ingat, di balik semua strategi konten dan branding, ini yang paling utama, tetap niat yang lurus, hikmat dalam penyampaian, dan akhlak yang terjaga. Jadi buat teman-teman yang punya media sosial, tidak harus didai untuk berdakwah, cukup posting hal baik dengan cara yang menarik dan jujur.
itu adalah bagian dari menyebarkan kebaikan. Yuk jadi lebih bijak di media sosial, bukan cuma jadi penonton tapi juga penyebar kebaikan lewat konten yang kita buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.